ngapus-ngapus ganteng gitu. Ini sepatu masuk air, kena air, kerendam air. Gue juga kasih rating di... Halo guys, Dimas ini, dan hari ini gue agak-agak sedep sebenarnya karena kedatangan sepatu buat outdoor. Jadi kita akan menilai sepatu ini bukan sebagai sepatu trail run ya, tapi ini adalah sepatu outdoor aja. Dan gue minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan karena ya itu tadi, gue latar belakangnya bukan orang outdoor. Jadi di kantor kita ada dulu ya orang outdoor, sekarang sudah nggak ada, literally nggak ada orangnya. Gue bakal bahas singkat tentang sedikit ini ya, boxnya meyakinkan banget kalau ini outdoor. Ini gue cukup suka sih, ada foto ditaruh di sini, foto-fotonya kelihatan keren. Dari segi siluet kelihatan keren juga. Gak tau kenapa kali ya, kalau gue perhatiin sepatu-sepatu outdoor itu suka pakai garis-garis ini, influence Salomon gitu, apa gimana gue nggak ngerti deh. Dikit hiasan yang manis, bukan manis ya, ganteng kali ya kalau manis. Kesannya dia kayak sepatu cewek. Cara styling diakuin, ini sepatunya cukup menarik. Nggak Salomonan banget, tapi memang ada bedanya dan ada karakternya, dan karakter gagahnya juga kelihatan. Jadi kalau kalian anak teknik gitu ya, anak-anak pertambangan yang senang sepatu-sepatu kayak gini, mungkin bakal kepincut sama siluetnya Walco ini ya. Langsung aja yuk kita gas bedah sepatunya. Masih bagus. Dari dia Walco Lumina Trail. Nah, gue akan bahas yang pertama, uppernya. Uppernya sendiri ada beberapa bahan di sini. Gue mengidentifikasi ada material mesh ya sebagai yang paling banyak. Kemudian ini apa ya namanya ya? Ini kayak harness gitu. Nama material gue nggak tahu exactnya apa. Tapi kalau kalian ke tukang pasti nanya beginian, gampang lah, ngerti lah pasti. Nah, kemudian ada suede sintetis yang di sebelah sini ya, dan ini fabric sebenarnya, tapi kalau dilihat sekilas feels like suede. Kemudian, dan ini kulitnya sintetis juga. Nah, dan ini dia material dalamnya, rasanya kayak jersey, tapi buat exactnya pegangan gua itu lebih mirip sama bahan Lacoste. Gua nggak tahu bener atau enggak ya nama bahan Lacoste-nya apa, cuman kalau bahasa tukang tuh ini mirip dengan bahan Lacoste, cuman bedanya itu ada apa, bahan Lacoste yang kalau kita lihat di polo itu tuh suka lebih licin, yang ini sedikit lebih kasar gitu ya. Kemudian di sini kita lihat material soalnya, ini TPR karena penyatuan itu bisa dikatakan cukup sempurna, cukup baik sekali. Susah dipisahkan bagian abu-abunya ini dengan bahan material hitamnya. Nah, sama-sama TPR tapi beda kekerasannya. Yuk kita bahas satu persatu kualitas bahannya seperti apa. Kita coba ya, kekuatan apanya berapa. Kita mendapatkan 88 Nm untuk ketahanan si uppernya sampai ketarik robek. Oke aja untuk kualitas bahan mesh, artinya meshnya ini nggak lemah. Robekannya itu di bahan meshnya nggak ada. Ternyata 8,8 itu lebih ke kekuatan jahitannya daripada material fabriknya. Nah, yang gue pertanyakan sebenarnya adalah yang ini lebih buat apa? Kalau teman-teman ada yang anak trail, dikasih beginian buat apa? Paham? Tolong kasih tahu ya, karena gue ngelihatnya ini lebih ke estetika aja. Jadi ngingetin sama Salomon aja gitu. Ini kulitnya sintetis, kelihatannya bukan sintetis, tapi ini sintetis. Ini termasuk sintetis yang feel-nya enak. Kelenturannya bagus. Dari segi pemilihan material, gue pribadi memberikan rating 7 dari 10 lah. Tapi buat note aja, kita juga ngetes gimana ketahanan air dari material ini, dan surprisingly gue mendapatkan data yang cukup menarik, di mana material ini memang menyerap air, tapi airnya itu nggak langsung tembus cukup cepat ke bagian liningnya. Kualitas aksesorisnya ini yang cukup mengganggu sebenarnya. Tester kita berkali-kali ngalamin hanya dengan naik motor aja, naik turun kaki gitu ya saat pakai sepatu ini tuh bisa ketarik dengan mudahnya. Lihat deh, gue bisa narik ini tanpa ngelepasin kuncinya. Artinya ya ini nggak ngunci. Cukup aja kualitasnya buat harga di 400-an sampai under 500 lah. Next, gimana dengan si outsole-nya ini? Kemungkinan besar ini pakai cat ya. Catnya kan kemudian pecah-pecah karena dipakai. Terus jadinya jelek kelihatannya. Kenapa kalian harus cat? Biarin aja, warnanya udah bagus kok. Sampai gue menemukan bagian ininya meletek. Itu yang gue nggak ngerti banget. Untuk keempukan atau nggak empuknya sendiri, ini kurang lebih di midsole-nya itu ada di 49, sedangkan outsole-nya itu ada di 51-an lah. Cukup keras, bukan midsole yang empuk ya, gue kasih tahu aja. Kita coba Dremel dalam waktu 30 detik, dan ya kalian bisa lihat lah.
si Dremel kita itu ada masalah sedikit ya. Bagian amplasnya sampai kebuka gara-gara sepatu ini nih. Ya sebenarnya cukup oke juga sih secara durabilitasnya. Gue tuh sudah berekspektasi motong ini tuh bakal susah, bakal keras. Ternyata enggak. Karena apa? Karena rongganya itu begitu banyak. Untuk material sendiri ya, gue merasakan ini cukuplah di angka 7,5 dari 10. Jadi dari segi material aja, upper dan sole-nya itu gue kasih rata-rata 7,25. Ayo kita move on ke bagian kedua, yaitu konstruksi. Beberapa yang gue perhatikan dari Walco ini jahitan cukup rapi. Cuman lemnya itu agak over, agak bleber, agak bubbling juga di sini ya. Ini kelewat nih. Lemnya ada yang nggak kena lem, ada yang kena lem. Nah ini kenapa bisa terjadi? Gue habis ngobrol dengan orang pabrik. Ada banyak faktor sebenarnya pengeleman yang nggak rata. Mungkin faktor tangan sih memang kebanyakan. Ini cukup banyak. Dan potensial apa? Potensial nanti air masuk nih. Kalau air udah masuk, umur lemnya pasti berkurang, makin pendek. Dan kabar buruknya, si lem ini tuh bukan yang kuat banget. Kalian bisa lihat, gue bisa ngelopekin hampir banyak bagian uppernya dari sini hanya dengan tangan kosong. Umur pengelemannya ini, gue nggak bisa bilang dengan pasti banget, tapi gue memperkirakan ini tuh under 3 tahun, under 2 tahun. Dan kemungkinan cukup besar di 1 tahunan ya udah kebuka. Itu dari segi konstruksiannya. Jadi dari segi konstruksi gue kasih nilai 6,5 dari 10 ya. Faktor kekuatan lemnya dan pas proses bondingnya. Ini sorry ya kalau agak pahit ya, tapi apa yang terjadi dengan produk yang dipakai ke outdoor, ke alam? Untuk produk ke alam itu kekuatan lemnya harus bener-bener full power, harus bener-bener prima banget. Gak lucu banget kalau kalian lagi ke alam, tiba-tiba karena lemnya nggak oke, terus dia mulai lepas-lepas dan lepasnya di atas gunung gitu. Itu apa nggak berbahaya namanya? Untungnya ya memang mereka ada jahit di beberapa tempat rentan, kayak di bagian belakang ada jahitan, di bagian depan ada jahitan, dan kebetulan bagian depan dan belakang inilah yang kita temukan paling parah ngebukanya. Ini sepatu masuk air, kena air, terendam air. Kita masuk ke bagian ketiga, last dan shape-nya. Shape-nya dulu deh, menarik loh. Kaki kita tuh kelihatan ramping, elegan. Biasanya sepatu outdoor yang rugged itu kan pakai las yang lebih ngebulet. Ini lasnya ngeruncing loh. Shape yang lebih meruncing ini kan nggak terlalu cocok dengan kaki orang-orang Indonesia. Bisa cedera cuman gara-gara pakai sepatunya doang kalau terlalu ngejepit kan. Gua kasih 7 lah, 7 dari 10 ya buat kekurang praktikalan ini. Sedangkan lasnya, ini tuh lasnya bukan las yang sekedarnya ada jadi gitu, tapi mikirin lekukan-lekukan biar kelihatan indah. Main visualnya bagus deh. Walco tuh main visualnya bagus, juara lah gue akuin. Jadi tetap sama gue kasih nilai 7 juga. Jadi untuk las dan shape ini akan gue kasih rating rata-rata ya, duduknya 7 dari 10. Dengan catatan kurang praktikal. Dan yang keempat, kenyamanan. Dari segi fitnya dulu deh ya. Tadi kita udah sedikit bahas, fitnya nggak praktikal, fitnya narrow. Jujur, kalau boleh dikata, kalian bisa lihat ya bagian samping ini lumayan agak lumayan lebar. Naik size 1, tapi dengan kompensasi bagian depan ini lebih panjang. Nah, gue nggak tahu nih ini cukup oke atau enggak. Kemudian feel-nya ini surprisingly fine ya. Kalian bisa lihat ya fittingnya seperti apa. Kita liatin visualnya di sini. Fitnya dari samping, dari depan seperti apa. Silahkan kalian nilai sendiri. Tinggal tersisa panas atau enggaknya. Panas, di sepatu ini panas banget. Kalau kita ngomongin tes breathability juga, busanya ini sedikit ngebantu anti airnya, tapi jelas tidak tembus udara. Yang worth to note adalah si insole-nya ini. Jadi durometer insole itu 15 kalau buat bagian atasnya, ini bagian busa tipis gitu ya. Nah, tapi feel pakainya jangan salah, feel pakainya itu enak karena busanya itu cukup dalam, kenyamanannya oke punya. Yang harus jadi catatan kalian adalah bobotnya. Jadi yang kita potong ini adalah size 40, tapi di size 40 ini bobotnya 500 gram. Ini cukup berat, bahkan kalau di-compare sama Doc Mart. Doc Mart sendiri aja di size 42 atau 43 itu bobotnya belum nyampe 500 gram. Gue juga kasih rating di 6 dari 10. Kemudian feel pakainya kebantu empuk sama insole-nya empuk banget, tapi kalau dari segi health benefit nggak ada. Begitupun dengan performanya, gue belum sempat ngetes, tapi di beberapa permukaan licin gripnya hampir nggak berasa. Akhir kata gue akan kasih rating 6,3 dari 10, tapi catatan gue adalah ini adalah sepatu yang gue cukup rekomen kalau kalian mau pakai daily buat ngapus-ngapus ganteng gitu. Itu aja sih saran gue buat sepatu ini. Coba pendapat kalian tentang si Walco Lumina Trail ini kayak gimana? Coba komen di bawah.